semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu teknologi yang semakin populer di berbagai bidang, yaitu drone. Siapa sih yang nggak tahu apa itu drone? Drone adalah sebuah kendaraan udara tanpa awak, UAV, Unmanned Aerial Vehicle, yang dikendalikan dari jarak jauh atau dapat diprogram untuk menjalankan misi tertentu secara otomatis. Drone dilengkapi dengan berbagai teknologi, seperti sistem navigasi GPS, sensor, kamera, dan terkadang bahkan kecerdasan buatan untuk mendukung fungsinya. Drone ini juga sering digunakan pada pekerjaan pemetaan, yaitu untuk mengetahui topografi pada suatu wilayah tertentu. Pada video kali ini, kami akan menampilkan tutorial bagaimana cara penggunaan drone dengan baik dan benar. Yuk, simak videonya. Ini merupakan box baterai. Tempatkan box baterai di tempat yang aman dan datar. Posisikan stiker ITS berada di atas permukaan. Buka box drone dengan melepaskan dua kunci pada bagian depan box. Pemasangan baterai pada drone harus berpasangan. Kode angka dapat dilihat pada bagian atas baterai drone. Ini merupakan baterai RTK. Baterai RTK digunakan untuk pemasangan pada base. Untuk mengisi daya pada baterai, hubungkan kabel daya yang tersedia di dalam box dengan port yang berada di pojok kiri atas pada box. Lalu, sambungkan dengan daya listrik. Tekan tombol power satu kali yang berada di pojok kanan bawah box. Tunggu sebentar sampai indikator baterai menyala. Di dalam box berisi kabel daya, 4 baterai drone yang saling berpasangan, dan 3 baterai untuk base. Jika baterai dilepas dari box, maka pada indikator baterai tersebut lampu akan mati. Untuk memasukkan baterai drone pada box, disesuaikan dengan garis oranye pada box dan garis oranye pada baterai. Di sebelah tombol power terdapat switch untuk mengatur kapasitas daya listrik yang masuk pada baterai. 50% untuk maintenance atau penyimpanan pada baterai. 90% digunakan untuk penerbangan jangka pendek. Dan 100% digunakan untuk penerbangan yang lama. Jika baterai melakukan pengisian daya, maka pada indikator dan baterai akan menampilkan lampu kedap-kedip hijau. Di bawah indikator baterai, terdapat port Type-C untuk mengisi daya pada controller drone. Di bagian pojok kiri bawah box, terdapat 2 port untuk mengisi daya device. Ini merupakan box drone. Tempatkan box drone di tempat yang aman dan datar. Posisikan stiker ITS berada di atas permukaan. Buka box drone dengan melepaskan 2 kunci pada bagian depan, dan masing-masing 1 kunci pada bagian samping box. Di dalam box berisi 2 kaki drone, 4 kipas cadangan drone, buku panduan, remote controller, dan pesawat utama drone. Keluarkan sepasang kaki drone, lalu pasangkan pada lubang yang ada pada bagian bawah drone. Posisikan kaki drone sehingga lubang drone sejajar dengan garis merah yang tersedia. Lalu, kunci dengan gerakan memutar searah jarum jam hingga titik merah pada kunci telah sejajar. Lakukan pemasangan kaki drone dengan teknik yang sama seperti pemasangan kaki drone sebelumnya. Untuk mengangkat drone dari box, tempatkan 2 jari untuk menahan kipas, dan 3 jari memegang kaki drone. Angkat drone. Minta bantuan rekan untuk menutup koper. Lalu letakkan drone di atas koper.
buka lengan rangka drone secara perlahan hingga semua bagiannya terbuka. Setelah itu, kunci lengan rangka dengan gerakan memutar berlawanan jarum jam, sampai titik putih pada kunci dan lengan rangka telah sejajar. Lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Buka dua kipas pada masing-masing lengan rangka. Masukkan baterai drone sesuai dengan kode angka yang sama. Pastikan garis oranye pada kedua baterai saling berhadapan ke arah dalam. Kunci baterai drone dengan memutar kunci ke kanan atau ke kiri. Ini merupakan box lidar. Posisikan stiker ITS berada di atas permukaan. Buka box drone dengan melepaskan dua kunci pada bagian depan box. Lidar pada drone digunakan untuk membuat digital elevation model atau DEM dalam bentuk point cloud. Teknologi ini dapat diterapkan untuk pemetaan jalan, jembatan, infrastruktur lainnya, serta pengukuran cut and fill pada lahan tambang dan perkebunan sawit. Dirikan tripod untuk RTK base di lokasi yang bebas dari gangguan, seperti saluran kabel dan pohon. Pasang pole ke dalam tripod hingga ujungnya menyentuh dasar tanah. Pasang RTK di atas pole. Lalu kunci RTK dan pole dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Lakukan centering pada nivo dengan menyesuaikan ketinggian tripod hingga gelembung di nivo RTK dan tripod berada tepat di tengah. Buka tutup baterai RTK dengan cara mendorongnya ke bawah. Masukkan baterai hingga terpasang dengan baik. Lalu tutup kembali dengan mendorong ke atas. Nyalakan RTK dengan menekan tombol power sekali, kemudian tunggu hingga ketiga lampu indikator menyala hijau. Lampu di bagian kanan akan berkedip 5 kali sebagai tanda RTK siap dihubungkan dengan controller. Perakitan drone dilakukan dengan teknik dan tahapan seperti pada penjelasan sebelumnya. Pemasangan lidar pada drone.
Diawali dengan tekan dan tahan tombol pada konektor gimbal, lalu putar tutup pelindung searah jarum jam untuk melepasnya. Pasang lidar. Dengan menekan dan menahan tombol pada konektor gimbal, kemudian masukkan lidar ke dalam konektor tersebut. Kunci lidar. Dengan memutar berlawanan arah jarum jam hingga titik merah pada lidar selaras dengan titik merah pada konektor. Lepaskan tutup pelindung dan stiker yang ada pada lidar. Dua cara untuk mengangkat drone. Yang pertama, diangkat pada kedua kakinya. Yang kedua, diangkat menyilang pada lengan rangkanya. Untuk menyalakan drone, tekan tombol power sebanyak 3 kali. Tunggu sampai drone berhenti bergerak. Untuk menyalakan remote controller, tekan tombol power sebanyak 3 kali. Tombol ini ditekan jika ingin drone kembali ke base. Tombol ini untuk melihat koneksi ke drone. Jika warna merah artinya drone belum terkoneksi. Warna hijau artinya drone sudah terkoneksi dengan controller. Ini adalah tampilan utama kamera pada drone. Untuk menambahkan area penerbangan drone, gunakan polygon dari Google Earth atau langsung melalui controller. Caranya, buka library lalu pilih icon plus di bagian kanan atas. Library, pilih area yang akan ditinjau. Setelah itu pada bagian kiri atas, terdapat beberapa opsi. Opsi paling kiri digunakan untuk mengatur Ortho GSD. Semakin kecil angka GSD, semakin rapat garis penerbangan drone yang membuat hasil pemetaan lebih detail, tetapi ketinggian drone akan semakin rendah. Setelah mengatur Ortho GSD, pilih opsi kedua di sebelah kiri yang bergambar lingkaran biru. Untuk membuat titik base drone, tekan home point pada kotak pertama. Atur ketinggian drone melalui RTH altitude. Disarankan untuk menggunakan ketinggian antara 30 hingga 50 meter. Jika semua pengaturan selesai, pilih next di bagian bawah. Pada controller terdapat tampilan RTK error, maka dapat ditangani dengan restart ulang pada RTK dan controller. Jika error masih terjadi, maka pindahkan RTK ke lokasi yang bebas dari saluran kabel dan pepohonan. Jika tidak ada error, tampilan di pojok kiri layar akan berwarna hijau dengan status normal. Selanjutnya, pilih Next dan Upload Flight Mission. Tunggu hingga proses selesai, lalu pilih Start untuk memulai penerbangan drone. Drone akan terbang mengikuti pengaturan yang telah kita tentukan. Pada controller, terdapat 3 tombol di sisi kanan, R dan kiri. L, tombol-tombol ini berfungsi untuk mengatur kamera sesuai kebutuhan. Melalui controller kita dapat memantau posisi dan tampilan kamera drone secara real-time. Setelah misi selesai, drone akan otomatis kembali ke titik base. Selain itu, drone juga akan kembali ke base secara otomatis jika baterai hampir habis.
Untuk mematikan drone, tekan tombol power sebanyak 3 kali. Lepaskan baterai drone dengan mengarahkan kunci baterai secara vertikal, lalu dorong baterai keluar. Masukkan baterai ke dalam box baterai. Saat memasukkan, pastikan garis oranye pada box dan baterai sejajar. Buka box lidar, kemudian masukkan lidar ke dalam box dalam kondisi sudah tertutup stiker dan penutup lidar. Tutup konektor lidar dengan memutarnya searah jarum jam. Tutup kipas drone dengan mengarahkan ke posisi dalam. Buka kunci lengan rangka dengan memutar searah jarum jam, lalu dorong kunci ke sisi luar. Lakukan ini pada semua lengan rangka, kemudian lipat perlahan hingga seluruh bagian terlipat sempurna. Angkat drone dengan menempatkan 2 jari menahan kipas dan 3 jari memegang kaki drone. Masukkan drone ke dalam box dengan posisi yang tepat dan perlahan. Buka kunci kaki drone dengan memutar berlawanan arah jarum jam, lalu tarik kunci ke sisi luar. Tarik kaki drone keluar, lalu masukkan ke dalam slot yang telah disediakan di dalam box. Ulangi langkah ini untuk kaki drone di sisi lainnya. Posisikan sayap drone dengan rapi ke dalam box. Terakhir, tutup box drone dengan mengunci 2 kunci di bagian depan dan masing-masing 1 kunci di sisi samping box. Terima kasih telah menyimak video tutorial ini. Melalui panduan lengkap dari persiapan awal, pengoperasian drone, hingga penyimpanan yang benar, kami harap kalian dapat memahami dan mengaplikasikan teknologi drone dengan baik dan aman. Penggunaan drone dalam dunia teknik sipil, seperti pemetaan digital, monitoring infrastruktur, hingga pengukuran lahan, membuka peluang besar untuk berinovasi dan berkembang. Dengan keterampilan ini, kalian siap menghadapi tantangan industri di era digital yang semakin maju. Teruslah berlatih, eksplorasi, dan manfaatkan teknologi drone untuk mendukung karya serta riset kalian. Jangan lupa selalu prioritaskan keselamatan dan akurasi dalam setiap misi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Selamat belajar dan semangat berkarya.